Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Di sini perkenalkan, saya Fandi Yunianto Wardani, NIM A21017013 dari kelas A Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi konsep ilmu dasar ekonomi untuk memenuhi syarat tugas akhir dari mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Agus Susilo. Mungkin langsung saja sebelum mulai penjelasannya, teman-teman bisa like video ini dan subscribe di channel saya. Mungkin langsung saja untuk penjelasannya. Dari yang pertama yaitu pengertian ilmu ekonomi. Nah, secara etimologi kata ekonomi itu berasal dari bahasa Grek atau Yunani, yaitu oikonomia atau oikos yang berarti rumah tangga, dan nomos itu berarti aturan. Nah, dikemukakan oleh Xenophon, jadi artinya tata laksana atau pengetahuan rumah tangga. Adam Smith ini kemudian dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi dunia, begitu. Nah, untuk secara definisi secara ilmu umum ekonomi adalah ilmu mempelajari usaha-usaha, bagaimana usaha sering disebut sebagai agen ekonomi atau ekonomi agen, melakukan pembagian sumber daya yang tersedia secara efisien dalam memenuhi kebutuhan manusia, atau ilmu ekonomi yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan tidak terbatas dengan pemuas kebutuhan yang terbatas untuk mencapai kemakmuran. Itu dari yang satu, yaitu penjelasan dari pengertian ilmu ekonomi. Nah, lalu yang kedua itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, faktor-faktornya ada 5, yaitu yang pertama tingkat kepuasan dan gaya hidup manusia. Yang kedua ini umur setiap manusia itu kan berbeda-beda, jadi tingkat kepuasannya berbeda-beda. Yang ketiga penghasilan yang diperoleh. Itu yang keempat pendidikan, dan terakhir ini pekerjaan. Itu. Nah, terus yang ketiga ada jenis-jenis kebutuhan. Nah, kebutuhan ini yang pertama itu kebutuhan yang menurut intensitasnya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu yang kebutuhan menurut intensitasnya itu apa aja. Nah, kebutuhan yang pertama itu kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer, terus ada juga kebutuhan sekunder, dan ketiga itu kebutuhan tersier. Nah, posisi atau intensitasnya manusia terhadap kebutuhan tersier dan kebutuhan sekunder dapat berubah. Ada menempatkan posisi kebutuhan tersier menjadi kebutuhan sekunder, begitu juga sebaliknya, ada yang menempatkan posisi sekunder menjadi kebutuhan primer. Jadi bisa berubah-ubah tergantung kebutuhan setiap manusia sendiri-sendiri. Nah, terus perubahan intensitas antara kebutuhan tersier dan kebutuhan sekunder ini disebabkan oleh beberapa hal. Nah, yang pertama itu meningkatkan taraf hidup manusia. Yang kedua meningkatkan tingkat perekonomian manusia. Yang ketiga meningkatkan iptek. Yang keempat perkembangan zaman. Nah, itu dari intensitas kebutuhan tersier dan sekunder. Nah, terus yang ketiga yang B itu kebutuhan menurut sifat. Kebutuhan menurut sifat ini kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, yang C kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Nah, kebutuhan berdasarkan waktu ini kebutuhannya sekarang dan kebutuhan di masa depan dan masa akan datang. Jadi kebutuhan berdasarkan waktu yang sekarang dan waktu yang akan datang udah dipersiapkan. Terus yang D itu kebutuhan berdasarkan subjek atau pihak yang membutuhkan. Yang pertama itu kebutuhan individu, yang kedua itu kebutuhan masyarakat,
publik, kelompok, dan lain-lain sebagainya. Nah, terus kebutuhan berdasarkan wujudnya. Nah, kebutuhan berdasarkan wujudnya ini itu terbagi dua juga. Jadi ada kebutuhan material seperti bahan pokok. Nah, terus yang kedua ada kebutuhan spiritual. Mohon maaf agak sedikit terbelit-belit. Gitu. Terus yang keempat itu ada alat pemuas kebutuhan, barang dan jasa. Barang menurut sifatnya. Nah, barang menurut sifatnya ini juga terbagi dua, yaitu barang ekonomis dan barang bebas gitu. Nah, kalau barang menurut fungsinya atau tujuan penggunaannya itu ada barang konsumsi. Barang konsumsi ini dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Barang yang hanya dipakai satu kali saja. Contoh makanan, minuman, dan lain-lain. Nah, makanan dan minuman kan hanya dipakai satu kali atau hanya dimakan satu kali saja. Tidak bisa untuk berkali-kali, dan makanan harus berganti-ganti gitu. Nah, kalau ada barang juga barang yang bisa dipakai beberapa kali. Beberapa kali itu contohnya baju. Nah, baju ini bisa dipakai beberapa kali. Nah, terus sepatu juga. Sepatu, kendaraan itu barang yang bisa dipakai beberapa kali. Nah, terus ada juga selain barang konsumsi tadi itu barang produksi atau barang modal. Terus yang ketiga itu barang menurut wujudnya. Barang menurut wujudnya ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama barang konkret atau nyata atau material. Terus yang kedua itu barang abstrak atau imaterial. Nah, terus yang keempat itu ada barang menurut cara penggunaannya. Nah, yang pertama itu barang substitusi, yang kedua barang komplementer. Itu. Terus yang kelima ada barang menurut pengerjaannya. Yang pertama itu barang mentah, yang kedua barang setengah jadi, yang ketiga barang jadi. Itu. Nah, yang kelima, yang terakhir ini adalah kelangkaan sumber daya. Yang pertama itu kelangkaan sumber daya alam. Di Indonesia jika semakin digerus maka sumber daya alam akan langka, dan kebutuhan manusia semakin hari semakin meningkat juga. Tuh. Terus yang kedua kelangkaan sumber daya manusia. Terus yang ketiga kelangkaan sumber daya modal. Terus yang keempat kelangkaan sumber daya wirausaha. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Semoga video ini bermanfaat dan dapat diterima dari materi-materi yang saya jelaskan. Sekali lagi, jangan lupa untuk like dan subscribe di channel saya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.